Rencana baik untuk kehidupan lebih baik. Sekarang aku masih belum bisa membuka kepalaku. Aku masih harus hidup untuk memberimu pendapatan. Ini adalah eksperimen analisis brainwave. Qiu Zhizhe adalah dekan sekolah seni eksperimental dari Central Academy of Fine Art. Hari ini, dia mencoba penelitian kecerdasan buatan untuk menangkap emosinya saat membuat kaligrafi. Emosi adalah atribut unik dari hewan kecerdasan tinggi. Penciptaan artistik adalah aktivitas spiritual tertinggi manusia. Membiarkan kecerdasan buatan yang tampaknya dingin untuk meniru emosi sama saja dengan manusia yang menggunakan teknologi untuk eksplorasi diri. Hal yang ingin kami lakukan dan hal yang paling sulit adalah mendapatkan AI menjadi seperti manusia penulis kaligrafi, yang setiap kali menulis karakternya ada perubahan. Yang menjadi faktor utama perubahan ini adalah faktor emosi. Pakar kecerdasan buatan akan mengembangkan peta pikiran kecerdasan buatan lewat data emosional yang telah dikumpulkan oleh Qiu Zhizhe. Kecerdasan buatan adalah orang asing yang paling kita kenal. Kecerdasan buatan dalam bahasa Inggris disingkat menjadi I. Ini adalah subjek persilangan ilmu komputer. Ia memahami esensi kecerdasan dan menghasilkan jenis mesin cerdas baru yang dapat bereaksi dengan cara yang mirip dengan kecerdasan manusia. Penerapan kecerdasan buatan menunjukkan bahwa manusia memberi diri mereka energi dan imajinasi yang lebih kuat. Melihat gambar dan mendengar suara, inilah yang disebut hukum persepsi otak, perlahan sudah terungkap. Sebagai sistem sains dan teknologi yang sangat kompleks, jika imitasi emosional kecerdasan buatan adalah eksplorasi kesulitan tinggi, maka aplikasi kecerdasan buatan yang berkembang pesat ini sebenarnya telah hidup berdampingan dalam kehidupan kita. Orang Tiongkok sedang menikmati kehidupan indah yang didatangkan oleh kecerdasan buatan. Data besar, algoritme, daya komputasi adalah kata kunci inovatif untuk kecerdasan buatan saat ini yang mengikuti peningkatan teknologi Tiongkok, serta persepsi komprehensif pembelajaran mendalam dan pencapaian berkelanjutan. Era yang diberdayakan oleh kecerdasan buatan telah dimulai. Inilah dunia di mata seorang gadis buta. 2020 adalah tahun ke-12 sejak gadis Shanghai Chen Shiying menjadi buta. Berbeda dengan orang buta bawaan, dia adalah orang yang telah melihat cahaya. Dia mencintai dunia yang penuh warna di matanya. Aku ingin melihat dunia dengan caraku sendiri, seberapa tinggi gunung dan betapa indahnya langit. Aku pikir aku harus mencobanya sendiri. Pada tahun baru 2020, Shiying meninggalkan rumahnya di Shanghai dan memulai perjalanan ke Jepang. Untuk pertama kalinya, dia pergi ke luar negeri sendiri. Selama perjalanan ini, mata Shiying bukan lagi anggota keluarganya dan juga bukan tongkat tunanetra. Ada teknologi ajaib yang membuatnya tidak lagi takut untuk berpergian. Teknologi layar sentuh tunanetra melalui persepsi cerdas dari layar ponsel, lalu sentuhan jari secara langsung, memberitahu Chen Shiying dengan suara. Teknologi ini membimbingnya menggunakan perangkat lunak cerdas secara akurat. Shiying menggunakan perangkat lunak pintar ini untuk merancang rencana perjalanan dengan hati-hati. Dia berharap dapat membuktikan bahwa dia dapat menjelajahi dunia sepuasnya. Halo, Silakan. selamat datang. Lewat sini. Perangkat lunak perjalanan memungkinkan Shiying untuk melakukan reservasi hotel secara efisien dan cepat. Ini kartu kamar Anda. Perangkat lunak pembayaran memungkinkan Shiying untuk mencoba kuliner khas Jepang tanpa kesulitan. Shiying datang ke Kyoto, lalu mencari atraksi populer. Teknologi layar sentuh untuk tunanetra membantunya berpergian. Di akuarium yang indah, Shiying berinteraksi secara langsung dengan lingkaran pertemanan daring. Teknologi layar sentuh untuk tunanetra membantunya berbagi momen indah dan menyampaikan kegembiraan yang belum pernah ada sebelumnya. Shiying mengenakan kimono di Kyoto dan merasakan suasana khas Jepang.
Aku ingin pergi ke Shanghai. Silakan datang bermain. Perangkat lunak terjemahan membantu Siying berbicara dan tertawa dengan teman-teman baru di luar negeri. Saya sangat suka anime Jepang. Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Jepang? Cara mengatakan saya sangat suka anime Jepang. Sebagai teknologi interaktif yang cerdas, layar sentuh tunanetra membantu Siying menggunakan berbagai perangkat lunak yang bermanfaat dan membantunya menjelajahi dunia ini. Sebenarnya, banyak hal yang dapat dilakukan oleh penyandang tunanetra. Kemudian, membangun beberapa konsep baru yang pemberani dan percaya diri. Misalnya, untuk bepergian, dapat menggunakan cara ini untuk memecahkan kesenjangan. Dengan teknologi digital ini, aku dapat melihat lebih banyak hal dan melihat dunia yang lebih luas. Keluar dari rumah dan membuka pintu hati. Di hati setiap gadis, ada impian yang sangat ingin mereka raih. Sekarang, apa yang terasa di hati Siying mungkin harapan yang sangat cerah. Mungkin juga adalah harapan yang baru. Hingga kuartal pertama tahun 2020, Tiongkok telah menjual total 100 juta ponsel 5G, 3,59 juta perangkat lunak, dan jumlah unduhan telah mencapai 1,1 triliun kali. Tiongkok bekerja keras untuk mencapai cakupan penuh 5G. Munculnya era 5G akan membantu perangkat pintar menyelesaikan aplikasi interaktif yang semakin kompleks dan akan memberikan jaminan dasar untuk percepatan pengembangan kecerdasan buatan. Perubahan teknologi dan inovasi teknologi telah membantu lebih dari 60 juta penyandang disabilitas di Tiongkok. Era baru ini memungkinkan mereka menjalani kehidupan dengan lebih normal dan lebih baik, sama seperti miliaran orang lainnya. Selama 2 tahun, Kuyue mencari dirinya yang hilang. Dia baru lulus dari universitas, namun tangan kirinya diamputasi karena sebuah kecelakaan. Perjalanan hidupnya yang awalnya ambisius berakhir dengan tiba-tiba. Aku merasa sangat bersalah kepada anakku. Saat itu dia tidak membiarkanku melihat tangannya. Dia juga tahu aku tidak boleh melihatnya. Saat melihat itu, mungkin itu bisa membuatku syok. Karena saya pernah syok sebelumnya. Kegembiraan menghilang dari wajah anak muda yang awalnya berjiwa muda dan cerah ini. Sekarang, dia berdiri di persimpangan jalan kehidupan, berantakan dan bingung. Aku tidak suka keluar rumah selain makan dan tidur, lalu bermain telepon genggam. Aku tidak terlalu suka ketika bertemu orang yang kukenal. Aku sangat sensitif. Pada dasarnya aku tidak terlalu suka berkomunikasi. Penyandang cacat adalah kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perhatian. Bagi lebih dari 24 juta penyandang cacat fisik di Tiongkok, kecacatan fisik adalah penderitaan yang menyakitkan. Sementara ketidakseimbangan psikologis adalah kabut yang selalu melekat. Mereka ingin menemukan diri mereka yang utuh, kembali ke kehidupan lama mereka. Jika dipasang seperti itu, mungkin akan bertahan 1 hari, sekitar 1 hari. Untuk membantu Kuyue menemukan tombol restart untuk mengaktifkan energi kehidupannya, para peneliti tidak pernah berhenti berinovasi. Otak dan saraf manusia sangat kompleks, ingin mengontrol sistem paling canggih dari tubuh manusia. Peningkatan teknologi baru telah lahirkan jembatan antara manusia dan komputer. Impian orang-orang cacat menggunakan pikiran untuk menggerakkan anggota tubuh robotik telah menjadi realita. Huang Ji telah menjadi seorang ayah. Kelahiran putranya membuatnya merasakan kegembiraan kehidupan. Pertumbuhan anaknya yang sehat memberinya pemahaman baru tentang kehidupan. Membuka jembatan otak komputer adalah sebuah perlombaan super teknologi mutakhir di dunia, dan memenangkannya adalah cita-cita Huang Ji dalam hidup ini. Saat itu aku sedang mengobrol dengan seorang teman penyandang cacat. Saat memasang tangan prostetiknya, dia dengan mata berkaca-kaca membuatku sangat tersentuh. Kami sadar bahwa tangan semacam ini bisa sangat membantu penyandang cacat dalam kehidupan mereka, mengubah beberapa cara berpikir atau cara hidup mereka. Setelah 3 tahun bekerja keras, Huang Ji menggunakan instruksi yang dihasilkan elektroda otak untuk mengendalikan lengan robot.
Melewati sistem kontrol sinyal, barulah langkah pertama dalam menciptakan lengan pintar. Siapapun hanya membutuhkan elektroda eksternal menempel di kulit. Sinyal aktivitas otot yang dikumpulkan oleh elektroda langsung dikenali oleh modul pengambilan keputusan cerdas sebagai gerakan spesifik tubuh manusia dan kemudian dipetakan ke manipulator untuk bertindak. Bagi Huangqi, rangkaian operasi sinkronisasi yang amat rumit ini antara sinyal tubuh manusia dan algoritma cerdas ini setara dengan menciptakan seperangkat sistem kontrol saraf yang menggabungkan manusia dan mesin. Terdiri lebih dari 70 jenis dan lebih dari 200 komponen berteknologi tinggi, kekuatan komputasi kecerdasan buatan berpartisipasi dalam sistem kontrol saraf memungkinkan lengan bionik gerak secara fleksibel dan menggenggam secara akurat. Tangan yang penuh nuansa fiksi ilmiah ini adalah karya tim Huangqi. Saat ini, yang sangat mereka butuhkan adalah orang yang cocok. Karena aku sudah terlalu lama berada di rumah, kemudian bisa merasakan seperti itu, yaitu jika aku terus-menerus seperti ini, lama-kelamaan aku bisa menjadi gila. Kemudian guru Huangqi menyarankan apa aku mau datang ke Shenzhen untuk mencobanya. Ketika itu sudah selesai, aku mengatakan anggap saja keluar untuk bersantai. Kemudian aku keluar. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 2000 km, Kuyuul gelisah. Dia tidak tahu apakah yang menunggunya adalah harapan atau kekecewaan. Kau hanya perlu memakai gelang ini sebentar, lalu mengontrol tangan ini untuk melakukan beberapa gerakan. Coba bayangkan, kendalikan jari telunjuk tangan kirimu untuk bergerak. Ingat perasaan tangan sebelumnya? Wih, bagaimana? Sudah bergerak? Baik. Kemudian buat kepalan tangan. Ya, betul. Ini bagus sekali. Betul, betul. Ya, hasil sangat bagus. Lumayan. Guru Huangqi sangat senang setelah menyelesaikannya. Apakah kau tahu, perasaan itu seperti menemukan dunia baru. Aku juga sangat senang saat itu. Aku bilang, ternyata ada teknologi semacam ini. Benda ini adalah benda yang baik, sangat canggih. Aku mau gerakan yang mana, dia bergerak. Lengan canggih ini menyembunyikan banyak kehebatan. Selain memiliki busur bionik seperti pergelangan tangan manusia, ia juga mengintegrasikan 4 jenis posisi, kekuatan, postur, dan akselerasi dalam rongga kecil ini. Total terdapat 16 sensor. Sensor ini dapat mensimulasikan persepsi tangan manusia, sehingga tidak hanya dapat beroperasi secara fleksibel, tapi juga secara akurat mengontrol kekuatan genggaman. Ini adalah senyum pertama Kuyuul dalam 2 tahun. Dia mencoba berulang kali dan tidak ingin melepaskannya. Huangqi menggunakan teknologi pintar untuk membantu Kuyuul menekan tombol pintar ulang dalam kehidupan Kuyuul. Ini adalah niat awalnya, tetapi bukan hasil akhirnya. Bahkan di masa depan, kami berharap dapat bersama dengan teman penyandang cacat untuk menyambut datangnya era yang disebut cyber. Karena koeksistensi antara manusia dan mesin merupakan kunci dari pengembangan kecerdasan buatan di masa depan. Integrasi dengan mesin sebenarnya adalah hal yang perlu diperhatikan oleh semua manusia. Semua coba lihat lengan prostetik ini. Kuyuul telah mendapatkan suntikan percaya diri, dan perasaan yang dia rasakan saat ini membuatnya berharap bisa membaginya dengan lebih banyak orang yang membutuhkan. Dia memilih untuk menjadi produk experiencer untuk perusahaan. Jarak dari keputusasaan menuju harapan hanya sejauh 1 lengan. Hal ini untuk menunjukkan kepada lebih banyak orang, agar lebih banyak orang tahu dan mengerti. Aku berharap dapat membantu orang yang seperti aku, memecahkan masalah ini sehingga mereka juga bisa keluar sepertiku. Jadi sepertinya dia telah keluar sepenuhnya sekarang. Aku sangat mengagumi mereka atas bantuan mereka kepada anakku. Sekarang dengan teknologi tinggi yang begitu bagus, mereka dapat berkembang dan dapat membantu banyak orang. Aku pikir itu baik sekali. Integrasi sains dan teknologi ke dalam kehidupan bukanlah sekadar teori. Hanya ketika hidup saling membantu, barulah ada masa depan yang cerah. Keindahan yang diberikan kecerdasan buatan kepada orang-orang membuat dunia ini semakin berwarna. Membantu yang lemah menjadi kuat adalah naluri manusia. Dan sains membuat kebaikan menjadi lebih kuat. Huayin Shanxi telah menjadi jalan utama 3 Qin dan jalan raya 8 provinsi sejak zaman kuno, merupakan jalur dari dataran tengah menuju area barat laut. Pada bulan September, lebih dari 100.000 mu jagung akan segera dipanen. Mereka melakukan yang terbaik untuk menyerap nutrisi dan menunggu waktu panen yang akan datang.
Tetapi para petani yang seharusnya penuh kegembiraan tidak terlalu senang. Ngangat rumput jenis ini ketika menemukan sesuatu di luar dan dia merasakan ada sesuatu hal yang berbahaya, dia akan menggulung diri. Karakteristik yang diketahui adalah kepalanya memiliki corak berbentuk Y terbalik. Ada 4 bintik hitam di belakang ekor. Keempat bintik hitam ini sama besarnya. Yang membuat para petani resah adalah musuh bebuyutan mereka, hama ulat gerayak jagung. Mereka dijuluki serangga militer. Mereka datang seperti awan yang mengamuk. Populasinya besar, nafsu makanan yang luar biasa dan bergerak dengan cepat. Mereka baru saja menyapu area selatan dan segera sampai ke Sangsi. Sebelum tiba di Kabupaten Huayin, ulat gerayak jagung telah menyerang hampir 500.000 mu ladang jagung. Saat ini, pertempuran untuk makanan antara manusia dan hama telah memasuki puncaknya. Penyemprotan manual tidak bisa lagi imbangi penyebaran ulat gerayak jagung yang menyebar 100 km per hari. Jika sudah tak terkendali, produksi jagung tahun ini akan berkurang atau bahkan tidak panen. Pada saat yang sama, tim penelitian dan pengembangan dipimpin oleh Peng Pin dan Kuang Chiakin yang bermarkas besar di perusahaan Jifei di Guangzhou meningkatkan kemampuan senjata baru mereka, yaitu drone pelindung tanaman cerdas P-20 yang dijuluki Kestrel. Pertempuran melawan hama rumput akan segera dimulai. Drone Kestrel yang terbang dengan kecepatan 80 km per jam dapat dengan fleksibel menyerang target melalui penentuan posisi satelit Peido dan sistem kontrol cerdas. Untuk mencegah hama ulat gerayak jagung menyebar dan melarikan diri, tim peneliti memutuskan untuk membagi pasukan menjadi 2 kelompok dan berpusat di daerah yang paling terdampak. Mereka membentuk formasi yang mengepung secara ketat. Jelas, ini adalah pemusnahan yang mudah. Setelah penyemprotan selama 7 hari 7 malam, drone memusnahkan hama puluhan kali lipat lebih akurat dan lebih cepat dari manusia. Mereka berhasil mengendalikan wabah ulat gerayak jagung. Dan lebih dari 100.000 hektar jagung dapat diselamatkan. Saat ini, kedamaian dan keindahan ladang jagung yang luas ini telah kembali seperti semula. Kemudian drone-nya terbang sampai tidak terlihat lagi. Drone pelindung tanaman yang cerdas dibuat dari tangan orang-orang muda ini yang menyebut diri mereka pengejar angin. Di kota sudah banyak terdapat teknologi cerdas untuk membantu kita hidup dengan nyaman dan produktif. Namun di ladang, mereka masih menggunakan teknologi yang sama selama ribuan tahun. Pertanian adalah fondasi umat manusia. Penempatan satelit, kecerdasan buatan, dan komunikasi 5G memberdayakan fondasi yang tua ini. Peng Pin berharap kecerdasan buatan benar-benar dapat membantu petani yang bekerja keras. Ketika kami melihat lahan pertanian yang luas ini, ketika para petani sedang memanen kapas secara manual, kami merasa bahwa cara itu sangat terbelakang, jadi kami gunakan ini sebagai titik awal untuk membangun drone pertanian. Dengan bantuan kecerdasan buatan, drone pelindung tanaman yang tampak keren ini adalah asisten yang serba pintar. Bulan September di Xinjiang saat matahari sangat terik dan menyengat. 1,2 juta mu kapas di Kabupaten Yuli sedang musim panen. Buah kapas yang matang tersembunyi di antara daun yang lebat. Bahkan mesin pemetik tercanggih di dunia tidak dapat memanennya jika seperti ini. Penyemprotan perontok daun membutuhkan banyak tenaga manusia. Pekerjaan ini berat dan efisiensi rendah. Waktunya tiba bagi Kestrel untuk menunjukkan bakat mereka. Namun saat ini, mereka harus mendapatkan informasi penting terlebih dahulu. Pertama-tama, kami memiliki perangkat bernama Jisya. Perangkat ini setara dengan mata drone ini. Jisya adalah drone pengintai perlindungan tanaman terbaru yang dikembangkan oleh tim Peng Pin. Dilengkapi dengan kemampuan sistem analisis algoritma terbaru, menjadikannya teman dekat Kestrel. Hanya dalam beberapa menit, 200 mu ladang kapas difoto dan dipindai oleh Jisya, dan kemudian dihitung dengan kecerdasan buatan. Ia membuat peta taktis untuk penyemprotan defolian. Setelah menerima gambar peta, Kestrel membentuk formasi pertempuran dengan 3 drone dan memulai penyemprotan secara merata. Saat ini,
Sistem penentuan posisi satelit Peito yang berada jauh di luar angkasa memandu lintasan penyemprotan Kestrel secara langsung untuk memastikan bahwa kesalahan tidak melebihi 1 meter. Misalnya kami sekarang menggunakan drone untuk mendeteksi hama dan penyakit sehingga membantu petani membuat keputusan. Oleh karena itu, setelah 5 tahun penelitian dan pengembangan dan kemudian tes pemakaian, kami dapat melihat bahwa di area di mana drone kita digunakan, setidaknya penggunaan pestisida dapat dikurangi sekitar 30%. Ini adalah tahun ketiga tim Civey datang ke Xinjiang. Drone pelindung tanaman telah menjadi penolong yang ditunggu-tunggu petani kapas setiap tahun. Alat ini bisa terbang seberapa tinggi? 20 meter. Ini adalah teknologi yang sering kita lihat, sehingga harganya selalu turun. Jadi kita harus membuat drone yang semakin cerdas. Hingga Agustus 2020, drone pelindung tanaman cerdas telah melayani lebih dari 8,72 juta petani dan 600 juta mulahan pertanian di Tiongkok. Mimpi untuk terbang hanyalah titik awal dari era baru. Dalam waktu dekat, lahan pertanian Tiongkok akan memiliki jutaan sistem dan peralatan cerdas untuk membantu manusia menanam dan memanen dan meringankan kerja keras petani selama ribuan tahun. Dalam era pemberdayaan yang imajinatif sekarang, teknologi ini dapat melindungi produksi pertanian Tiongkok dan ketahanan pangan bagi 1,4 miliar orang. Holun Buyer di 47 derajat lintang utara adalah padang rumput emas Tiongkok. Sebagai suplemen penting bagi manusia untuk memperoleh protein, susu telah ada lebih dari 6.000 tahun dalam sejarah makanan di dunia. Cici Gema bangun pagi-pagi dan membuat teh susu dari susu yang baru diperas. Dan tahu susu dari susu yang telah difermentasikan selama 2 hari untuk camilan, liburan cucu-cucunya. Cuaca di padang rumput mudah berubah dan daerah pengembalaan tersebar secara terpencil. Ye Wenhui melakukan perjalanan antara laboratorium dan peternakan yang berbeda setiap minggu. Data yang sangat ingin dia dapatkan adalah data yang terkait dengan bayi baru lahir. 1000 hari awal kehidupan didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai jendela peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Air susu ibu mengandung hampir semua sumber nutrisi yang dibutuhkan bagi anak pada 6 bulan pertama kelahirannya. Saat ini tingkat pemberian ASI secara global pada dasarnya kurang dari 40%, sehingga masih banyak bayi yang tidak dapat minum ASI dari ibunya. Kami akan kembangkan susu formula untuk bayi yang tak dapat minum ASI dari ibunya, sehingga dapat mencapai efek yang sama dengan ASI asli. Susu sapi dan susu kambing merupakan dasar dari susu formula bubuk dan protein. Standar susu bubuk formula bayi sama ketatnya dengan obat-obatan di seluruh dunia. Di peternakan sapi cerdas Tiongkok, teknologi kecerdasan buatan telah mengambil alih garis pertahanan pertama untuk melindungi keamanan dan kualitas. Kecerdasan buatan yang akurat, efisiensi, dan teliti akan memberikan jaminan berkelanjutan bagi penelitian Ye Wenhui. Penanda telinga pintar adalah perangkat yang dapat dipakai untuk sapi. Pasangan penanda telinga yang pintar ini adalah pintu identifikasi cerdas. Setiap kali sapi lewat, data suhu tubuh sapi, langkah, jadwal aktivitas, dan data lain dikirimkan ke sistem data besar oleh penanda telinga. Kemampuan pengenalan sistem kecerdasan buatan memungkinkan beberapa pekerja dengan mudah memahami status rinci 6.800 hewan ternak. Kesehatan sapi secara langsung berkaitan dengan keamanan dan produksi susu. Rasio pakan yang tepat adalah kunci pemeliharaan sapi perah. Sapi menyukai suhu dingin dan takut panas. Sistem penyemprot cerdas akan menjaga suhu mereka. Tiap sore mereka menyemprotkan air dingin yang nyaman dengan tepat waktu. Setelah menghindari suhu tinggi, sapi-sapi berjalan dengan nyaman di kandang dan sesekali bertukar sapa satu sama lain. Tag telinga pintar otomatis terkoneksi dengan pintu identifikasi lagi. Melalui teknologi internet, produksi susu sapi pada hari itu diunggah secara langsung, dan setiap tetes susu dipantau dengan dikelola oleh sistem digital. Susu yang dihasilkan peternakan cerdas disebut susu digital. Susu ini dapat melengkapi kekurangan ASI manusia dengan aman dan akurat. Susu ini adalah bahan baku terpenting dalam proses penelitian pembuatan susu bubuk formula pengganti ASI.
Dari tahun 2003 hingga sekarang, data yang kami peroleh telah mencapai puluhan juta. Data yang begitu besar mendukung penelitian dan pengembangan kami tentang susu formula bayi bubuk. Kami berharap bayi-bayi Tiongkok dapat meminum susu bubuk formula ini dan memenuhi kebutuhan tumbuh kembang mereka. Kontaminasi adalah musuh keamanan produk susu. Agar kontaminasi tidak terjadi, dari transportasi hingga desinfeksi lalu pemrosesan hingga pengisian botol susu, semua melewati proses yang tidak terputus dan pengawasan yang ketat. Kami mewajibkan susu yang diperas dari peternakan kami untuk sampai ke pabrik dalam waktu kurang dari 24 jam. Peralatan pemrosesan yang canggih hingga sistem kontrol terpusat. Lalu jalur produksi otomatis dengan robot dan robot penyusun kami. Setelah menggunakan semua peralatan ini, pemrosesan susu kami sangat dipercepat. Setelah hampir melewati 1000 indikator, susu diam-diam tersembunyi di pabrik pintar ini, saluran pipa yang terhubung erat, dan sistem deteksi cerdas yang tajam memantau susu yang mengalir dengan cermat. Pada tahun 2019, konsumsi susu Tiongkok mencapai 13 juta ton. Teknologi kecerdasan buatan menjaga keamanan dan kualitas makanan. Dari susu formula yang dikembangkan oleh Yuan Hui untuk anak-anak hingga susu dan yogurt harian, mereka terus dikirim ke penjuru Tiongkok dan bahkan ke seluruh dunia. Mereka membuat kehidupan orang-orang semakin baik. Semua kecerdasan di era kecerdasan buatan berasal dari data besar, algoritma yang lebih baik, dan daya komputasi yang lebih kuat. Prosesor mesin daya komputasi yang cerdas adalah pahlawan yang kuat di balik layar. Jika tidak ada dia, maka tidak ada apapun. Dari kerajaan sepeda hingga negara transportasi umum besar di dunia, Tiongkok hanya menghabiskan waktu sekitar 40 tahun. Pada tahun 2020, total jarak tempuh kereta bawah tanah Tiongkok mencapai 6.000 km. Pada Agustus 2020 saja, ada 1,7 miliar orang Tiongkok berpergian menggunakan kereta bawah tanah. Saat ini, kereta bawah tanah adalah modal transportasi perkotaan tercepat di dunia. Ia berkembang pesat di Tiongkok. Dengan arus penumpang tahunan yang hampir mencapai 20 miliar, telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi pada efisiensi perjalanan. Setelah pensiun, Si Chung Fang yang berusia 58 tahun menikmati kehidupan yang nyaman dan lambat. Bus nomor 8 membawa kenangan Si Chung Fang lebih dari 30 tahun. Sebelum pensiun, dia adalah pramugari bintang di bus kota Tianjin. Kesibukan adalah kata kunci untuk pekerjaannya saat itu. Aku mulai bekerja tahun 1982. Aku berusia 19 tahun saat itu. Lalu bergabung dengan tim bus nomor 8. Pramugari kami saat itu sangat sibuk. Kami harus memperhatikan jumlah penumpang dan menekan tombol stasiun. Kami harus ingat di mana penumpang naik dan turun. Aku harus merobek tiket dan menghitung uang kembalian. Sangat sibuk dan repot. Saat ini, kereta bawah tanah identik dengan kata praktis di Tiongkok. Dan dengan itu, datanglah arus penumpang yang sangat padat. Stasiun Xiaowafang adalah pusat penting MRT Tianjin. Dengan arus penumpang harian rata-rata lebih dari 200.000 orang, petugas stasiun tradisional pasti sudah kewalahan. Pada tahun 2019, mesin pemindai pintar ditempatkan di stasiun Xiaowafang dan bertugas sebagai petugas stasiun khusus. Senjata efisiensinya adalah komponen yang berada di dalam mesin ini, prosesor internal Phaethon. Ini adalah chip asli buatan Tiongkok. CPU adalah inti dari berbagai perangkat pemrosesan informasi kami. Apakah itu dapat memberikan kinerja yang cukup? Apakah itu dapat memberikan keamanan yang cukup? Telah menjadi syarat utama pada chip. To Chiang adalah ilmuwan penelitian dan pengembangan chip. Sejak tahun 2005, tim yang dipimpinnya telah membuat otak mini dengan daya komputasi yang kuat. Dengan puluhan miliar kristal pada chip silikon seukuran kuku, prosesor generasi baru yang akan datang akan mendorong teknologi chip Tiongkok ke kecepatan baru. Pengenalan, autentikasi, pengurangan, pembukaan, penutupan, semua tindakan selesai dalam waktu tidak lebih dari 5 detik. Dan prosesor Phaethon secara akurat mengeksekusi lusinan perintah program dalam sekejap. Dalam chip ukuran 1 cm persegi dan berat 10 gram, prosesor Phaethon mengintegrasikan 5 miliar transistor dan matriks aritmatika yang kompleks dan teratur. Ini memungkinkan kecepatan pemrosesan mencapai 48,2 miliar kali per detik, setara dengan 482 kali kecepatan komputer super generasi pertama Tiongkok Yin He 1. Berat komputer super Yin He 1 adalah 2 ton. Pengembangan dan penerapan prosesor Phaethon mewakili level baru di bidang manufaktur cerdas Tiongkok. Dengan daya komputasi yang lebih kuat, setiap penumpang dapat menghemat waktu 1 menit. Menurut perhitungan total arus penumpang Metro Tianjin pada tahun 2019, ini akan menghemat 530 juta menit, yang setara dengan 986 tahun.
Penghematan waktu dalam menggunakan transportasi umum di Tiongkok membutuhkan perhitungan luar biasa. Komputasi prosesor Phaethon membuat kehidupan orang Tiongkok semakin cepat. Inovasi independen teknologi chip. Presidensi juga mengatakan bahwa kita tidak dapat membeli atau menukar teknologi chip. Kita harus melakukan penelitian dan pengembangan sendiri. Jadi Phaethon selalu bersikeras pada penelitian dan pengembangan independen teknologi chip. Sejauh ini kami sudah punya 20 teknologi penelitian dan pengembangan chip. Sampai sekarang kami telah sepenuhnya menguasai teknologi penelitian dan pengembangan dan kemampuan chip CPU ini. Prosesor yang lebih banyak, lebih cepat, dan lebih kuat akan mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari dan hadir dalam setiap keadaan dengan beban tinggi. Mungkin sulit bagi kita untuk melihat chip, pahlawan di balik layar dalam hidup kita. Tetapi mereka selalu menemani kita dari dekat. Mobil adalah peralatan terbesar yang dapat dikendalikan kebanyakan orang setiap hari. Rekan penting ini, dengan kekuatan dan kecepatan mereka, membawa impian dan motivasi kita ke depan. Keamanan dan efisiensi berkendara dengan mobil adalah masalah di dunia saat ini dan juga tantangan untuk Tiongkok. Beijing, kota super dengan populasi 21 juta, mendekati total populasi New York dan Tokyo digabungkan. Dengan lebih dari 6,3 juta kendaraan bermotor dan sejumlah besar orang yang aktif berpergian, tekanan lalu lintas pada jam sibuk meningkat dari hari ke hari. Untuk Halo, iya aku mendengarmu. Siaran lalu lintas 1039. Jam sibuk Selasa pagi ini kita lihat kondisi jalan terbaru. Terjadi kecelakaan di jalur luar sisi timur Lai Wanging di Jalan Lingkar ke-5 Utara. Jalan Lingkar ke-2 Barat saat ini Huangemen ke Fujianmen. seperti pekerja kerah putih muda lainnya di Tiongkok, Guo Zhejiang bebas memilih pekerjaan yang disukainya, tetapi dia tidak bisa menghindari tekanan bepergian setiap hari. Biasanya karena pekerjaan, aku banyak keluar untuk bertemu dengan pelanggan dan mitra kami. Jika ada sedikit keterlambatan di jalan, itu adalah masalah yang serius. Guo Zhejiang adalah pelanggan pertama dari percobaan pemanggilan jasa angkutan daring tanpa awak di Tiongkok. Kehidupan yang diubah oleh kecerdasan buatan akan segera dimulai. Apa kita bisa sampai dalam waktu 15 menit? Aku agak buru-buru karena ada rapat. Baik, tidak masalah. Kalau begitu, baiklah. Terima kasih. Mengaktifkan mode otomatis. Berangkat. Berjalan. Lewat. Ini adalah mobil tanpa pengemudi Xiaoma. Mengendarai kendaraan hanyalah ujian kecil baginya. Kondisi jalan hari ini agak macet. Sistem pengemudi cerdas Xiaoma menganalisis kondisi jalan secara langsung dengan data besar untuk mencari rute alternatif dan menghindari area macet. Di balik mobil tanpa pengemudi yang cerdas, ada tim pengembang yang berisi anak muda yang memantau dan menganalisis data mengemudi Xiaoma di latar belakang secara daring. Kami memiliki sensor lidar, radar gelombang milimeter, dan kamera. Ini seperti mata manusia saat mengemudi. Dan algoritma pembelajaran mendalam kami seperti otak manusia. Secara keseluruhan, sistem mengemudi otonom kami meniru pengemudi manusia. Persepsi, memori, dan kalkulasi adalah kunci kecerdasan buatan yang meniru cara mengemudi manusia. Sistem transportasi Tiongkok yang besar dan data yang masif adalah bahan pembelajaran yang kaya dan mendalam untuk kecerdasan buatan. Kebanyakan kecelakaan disebabkan oleh pelanggaran peraturan lalu lintas, kelelahan pengemudi, dan beberapa faktor buatan manusia. Maka adanya mengemudi otomatis pasti akan mengurangi kecelakaan lalu lintas itu. Ketika seorang pengemudi manusia menghadapi bahaya secara tiba-tiba, dibutuhkan rata-rata 0,5 hingga 2 detik bagi otak kita menyadari bahaya dan membuat keputusan. Pada kecepatan 100 km per jam, mobil telah bergeser 54 meter dalam 2 detik. Konsekuensinya tak terbayangkan. Ini adalah kekurangan fisiologis manusia. Saat ini terlihat pejalan kaki ini berjalan dengan kepala tertunduk. Saat dia melihat kami, dia sangat terkejut. Kemudian dia melompat ke samping. Tapi nyatanya saat ini mobil kita sudah berhenti sepenuhnya. Jadi sebenarnya jangkauan persepsinya lebih luas daripada pengemudi manusia.
Sistem autopilot kami dapat menanganinya dalam 0,1 detik. Dalam situasi ekstrim atau tidak terduga, mengemudi secara otomatis sebenarnya lebih aman. Awalnya, mobil adalah mesin yang dikendalikan oleh manusia. Tetapi dengan adanya penambahan sistem kecerdasan buatan, membuatnya menjadi lebih terampil, aman, dan efisien. Pada awal musim panas, Beijing memasuki musim hujan. Ini adalah saat paling gembira dan sibuk bagi insinyur penanggung jawab tes Chang Likang. Dalam keadaan hujan dan kabut adalah soal ujian yang paling alami dan nyata. Sistem persepsi mobil tanpa pengemudi bekerja seperti mata manusia. Hujan, kabut, dan air adalah semua hambatan di depan kita. Oleh karena itu, sistem kecerdasan buatan rentan terhadap salah penilaian atau keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Keamanan adalah masalah yang dihadapi oleh mengemudi manual atau mengemudi otomatis. Kecerdasan buatan terus belajar untuk memastikan keselamatan pengemudi dan pejalan kaki di jalan. Mereka sedang membuat persiapan akhir sebelum resmi turun ke jalan untuk melayani pengguna kendaraan di Tiongkok. Menurutku, mobil tanpa pengemudi sebenarnya memiliki nilai sosial yang sangat besar. Tujuan dan visi kami adalah berharap bahwa teknologi mengemudi otonom dapat berubah. Lalu semoga inovasi kami dapat membuat industri perjalanan dan transportasi lebih efisien dan lebih nyaman. Setelah melewati periode pengembangan di masa depan, sistem pengemudi otonom dapat membebaskan manusia dari pekerjaan berat seperti mengemudi dan membuat hidup kita akan lebih baik. Di sini adalah distrik Hatian di Beijing, area tes mengemudi otonom pertama di Tiongkok. Mobil kecil bernama Badak Putih ini sedang menyelesaikan pekerjaan pengiriman paket sendirian. Tidak seperti mobil Xiaomi yang ditemani oleh pengemudi, Badak Putih adalah penjaga tunggal yang mengemudi sepenuhnya secara otonom. Melalui kemampuan belajar mandiri yang kuat, algoritma kecerdasan buatan secara bertahap dapat memperkuat kolaborasi kendaraan dan situasi jalanan. Transportasi Tiongkok yang sudah dapat terkoneksi dengan internet memungkinkan Badak Putih dengan mudah menyelesaikan 5 km terakhir layanan pengiriman paket di bawah kondisi jalan yang berbeda. Pengiriman barang kebutuhan sehari-hari, paket, makanan, semua bisa dilakukan. Ia bisa mengurangi biaya tenaga kerja, membuatnya lebih aman dan lebih efisien, dan kemudian mengurangi biaya kita, dan membuat hidup kita lebih otomatis di masa depan. Malam di Beijing tenang dan indah. Ko Shijia menikmati waktu bersantainya setelah sibuk. Pada saat yang sama, sistem kecerdasan buatan yang tak kenal lelah masih terus belajar dan bekerja keras untuk membantu mobil tanpa pengemudi untuk berkembang. Sejak 10 Oktober 2020, taksi tanpa pengemudi mulai beroperasi di jalan uji coba di Beijing. Di masa depan, kecerdasan buatan akan melayani kehidupan lalu lintas orang Tiongkok di lebih banyak kota. Mereka telah membuka era perjalanan yang lebih cerdas, lebih aman, dan lebih efisien di Tiongkok. Di daerah pegunungan ini tidak ada sinyal. Ini sangat serius. Sinyalnya hilang setelah melewati satu gunung. Ini adalah perasaan dalam perjalanan ke sini. Kadang ada, kadang tidak. Dia adalah petualangan Ma Xiao yang telah memimpin tim ke daerah pegunungan ini untuk ketiga kalinya. Kali ini, dia sedang mendampingi Wang Peng, seorang ahli teknologi komunikasi satelit. Arahnya dari sana. Benar, kita akan coba untuk menghindari area yang curam. Ya. Kita akan buktikan apakah mampu. Pekerjaan sulit dan kesulitan yang masih tidak diketahui membuat operasi ini benar-benar perjalanan mengejar bintang. 4, 3, 2, 1, nyalakan! Pada pukul 11.02 tanggal 16 Januari 2020, satelit komunikasi broadband orbit rendah pertama Tiongkok dengan kapasitas komunikasi 24 GB berhasil dikirim keluar angkasa dan memasuki orbit sesuai jadwal. Ini menjadi langkah penting untuk internet luar angkasa Tiongkok. Dengan kecepatan tinggi dan latensi rendah yang belum pernah ada sebelumnya, menjadikan komunikasi 5G sebagai jaminan untuk penyelesaian instan dan transmisi data kecerdasan buatan dan komputasi awan, sehingga membuat planet kita terasa lebih dekat. Dengan populasi 1,4 miliar, Tiongkok sudah menjadi negara adidaya dalam komunikasi, yang saling terhubung dengan 7,32 juta BTS saja. Namun, Tiongkok memiliki wilayah yang luas, lingkungan geografis yang kompleks dan beragam, dan ada banyak tempat yang jauh, dengan sinyal komunikasi yang lemah dan bahkan titik buta.
Keberhasilan masuknya bintang pertama satelit galaksi ke orbit adalah langkah pertama Tiongkok menuju internet satelit. Pengujian kualitas sinyal area cakupan menjadi uji kekuatan pertama. Hasil pengujian akan pengaruhi tata letak lebih banyak jaringan satelit kelak. Masio memilih lokasi yang amat terpencil di lintasan satelit untuk Wangpeng, yaitu Desa Taulong, Kabupaten Peichuan, Provinsi Sichuan. Ketinggian tertinggi adalah 3.200 meter. Pegunungan tinggi dan hutan lebat, serta perubahan cuaca yang rutin digunakan untuk lapangan pengujian kualitas sinyal dari bintang pertama sangat baik. Karena rotasi bumi, sebagai bintang tunggal, bintang pertama dari satelit galaksi hanya punya 2 kesempatan untuk terbang di atas Peichuan dalam sehari. Kesempatan tes sekitar 5 menit setiap kali. Mendekati malam, tim penguji akhirnya tiba di posisi pengujian. Kalau aku tidak salah, lewatnya jalur ini. Dan aku masih ingat, ya ini jalannya. Tuan rumah mereka, keluarga Yu, adalah teman lama Mas Xiao. Apa kabar? Sudah lama kita bertemu ya? Sama. Apakah kalian sudah makan? Belum. Kalau begitu aku buatkan ya. Aku lihat di dapur mau memasak apa. Silakan melihat-lihat sekitar. Ayo. Setelah survei berulang kali dan memastikan garis lintang, garis bujur, dan topografi rumah keluarga Yu memenuhi persyaratan untuk ujian tersebut, Wang Peng mulai membuat persiapan terakhir. Di rumahnya ada cucu perempuannya bernama Xiao Yu'er. Saat ini akses informasi dari luar relatif sedikit karena masalah komunikasi. Xiao Yu'er penuh dengan rasa ingin tahu tentang satelit yang sedang didiskusikan oleh anggota tim. Wang Peng dan yang lainnya juga berharap dengan kesempatan ini dapat membuat Xiao Yu'er merasakan dunia luar melalui jaringan satelit. Ayo kita bersulang dulu. Ayo bersulang. Wah, nikmat sekali. Teman lama dan teman baru berkumpul di tempat yang indah ini. Berkumpul dan berbagi cerita tentang teknologi hebat. Malam sudah larut, namun Wang Peng masih sulit tidur. Komunikasi satelit mengandalkan sistem teknis presisi tinggi, keandalan tinggi, membutuhkan beberapa modul kunci untuk saling mengunci dan bekerja sama. Jika ada masalah sekecil apapun, konektivitas akan tidak tercapai. Peralatan terminal yang saat ini kami gunakan di Peichuan akan mengintegrasikan hotspot Wi-Fi. Ketika satelit melintasi perbatasan, antena dan satelit kami akan terhubung di titik yang tepat satu sama lain. Dan satelit juga akan terhubung ke stasiun penempatan kami di Chengdu. Dengan cara ini, ketika satelit melintasi perbatasan, pengguna dapat terhubung ke hotspot Wi-Fi melalui ponsel atau laptopnya dan kemudian terhubung ke stasiun kami melalui satelit. Seluruh proses ini akan membuat Peichuan dapat mengakses internet langsung melalui satelit. Jadi begitulah prosesnya. Di pagi hari berikutnya, hujan yang paling dikhawatirkan oleh Wang Peng masih turun. Wang Peng merasa tidak tenang dan tidak ingin melewatkan kesempatan pengujian. Dan dia tidak ingin membiarkan harapan Xiao Yu'er menjadi sia-sia. Paman, apa itu satelit? Iya benar, satelit adalah bintang yang terbang di langit. Dengan itu kita dapat berbicara dengan orang-orang dari jauh dan melihat seperti apa mereka. Waktu pengujian semakin dekat, dan semua orang yang terlibat merasa tegang namun tetap fokus. Apakah tes ini berhasil atau tidak akan memverifikasi kualitas komunikasi bintang pertama Galaxy Space. Semua orang akan menunggu dan melihat. Ini yang terakhir kita gunakan, bukan? Dalam 7 detik, antena akan mulai melacak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, antena akan mulai melacak. Sedikit tersendat. Sudah bisa, sudah dapat sinyalnya. Sinyalnya sangat baik. Oke, apa sudah terhubung? Belum. Kita tunggu sebentar, sudah terhubung. Kita sudah bisa menelpon. Halo Luhua. Halo. Halo. Halo Luhua. Halo Paman Luhua, namaku Xiao Yu'er.
Setelah satelit berada di langit, sayapnya akan terbuka. Ia sangat cerdas. Setelah sayapnya terbuka, mereka digunakan untuk menerima energi matahari. Setelah pengujian, kekuatan sinyal dan kecepatan data bintang pertama telah mencapai persyaratan yang diharapkan. Sinyal broadband berkecepatan tinggi dalam 5 menit yang singkat ini seperti berkas cahaya yang menghubungkan dunia, menerangi daerah pegunungan yang terpencil ini. Kelebihan terbesar dari internet luar angkasa adalah koneksi yang tersedia di mana-mana. Kita tahu bahwa ini adalah era berikutnya yang kita sebut era Internet of Things. Seperti apa bentuk internet? Itu terlihat seperti gelombang elektromagnetik kecil. Tetapi untuk bumi ini, ia mewakili era digital bumi yang terlihat seperti angka-angka. Ia terlihat seperti angka kehidupan. Satelit yang jauhnya ribuan mil akan membawa perubahan baru pada kehidupan orang-orang di gunung ini. Bintang pertama Galaxy Space seperti pencari jalan, membuka awal untuk internet satelit Tiongkok. Di masa depan, ribuan satelit bintang akan membentuk konstelasi magis. Setiap sudut Tiongkok akan dilingkupi dengan kecepatan internet yang tinggi. Pertemuan yang singkat ini akan segera berakhir. Wang Feng dan timnya akan berangkat ke lokasi pengujian berikutnya. Ini adalah replika satelit kami. Suka tidak? Suka. Ini untukmu. Belajarlah dengan baik. Setelah dewasa, jadilah peneliti. Terima kasih, Paman. Ya. Komunikasi 5G dan kecerdasan buatan telah membantu menghubungkan seluruh dunia dari luar angkasa. Benih ajaib ini telah bertumbuh di hati Xiao Yue. Sampai jumpa, Xiao Dia Yue. akan hidup bersama masyarakat yang berkembang pesat ini. Seperti semua anak lainnya, mereka tumbuh bersama dengan teknologi. Dan mereka akan memiliki kehidupan lebih baik dan masa depan yang lebih luas. Era pemberdayaan kecerdasan buatan adalah era yang penuh percaya diri dan juga akan menjadi era yang lebih baik. 我们一起走过美好时光，你轻抚记忆的相框，那岁月温柔。 科技真的可以是打破鸿沟的，然后可以让我去自由的看这个世界，还有自由的去在这个世界上面生活。当这个产品能够真正的改变这个行业，提升效率、解决问题的时候，我觉得那是我生活里最美好的地方。帮助大家改善自己的这个生产生活的这个水平，帮助大家脱贫致富。 那青春如花，那温暖如朝阳。来吧，我们用心去畅想，湛蓝的天空。